Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Nadia Shalindra dengan NIM 123182016 dari Prodi Tadris Matematika 3A IAIN Pontianak. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal yang akan saya sampaikan. Pertama yaitu tentang buktikan bahwa 1 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 19 ditambah titik-titik ditambah 6n dikurang 1 sama dengan 3n kuadrat ditambah 2n. Nah, ini berlaku untuk setiap n. Nah, untuk penjelasannya yang pertama yaitu penyelesaian. Nah, 1 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 19 ditambah titik-titik ditambah 6n dikurang 1 sama dengan 3n kuadrat ditambah 2n. Nah, langkah yang harus kita mulai yang pertama yaitu buktikan bahwa n sama dengan 1. 6n dikurang 1 sama dengan 3n kuadrat ditambah 2n. Nah, ini kita ubah menjadi angka 1. Berarti 6 dikali 1 sama dikurang 1 sama dengan 3 dikali 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1. Nah, 6 dikali 1 sama dengan 6. Dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat itu sama dengan 1. 3 dikali 1 sama dengan 3. Ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, 6 dikurang 1 sama dengan 5. Dan 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Nah, 5 sama dengan 5 itu bisa kita kecilkan jadi 1 sama dengan 1. Nah, bahwa terbukti jika n itu sama dengan 1. Langkah kedua yaitu kita asumsikan nilai n sama dengan k. 1 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 19 ditambah titik-titik ditambah 6k dikurang 1 sama dengan 3k kuadrat ditambah 2k. Nah, ini kok bisa k? Karena nilai n 6n dikurang 1, n-nya kita jadikan k, kita ubah menjadi k, berarti sama dengan 6k dikurang 1. Nah, 3n kuadrat ditambah 2n itu kita ubah juga menjadi k, yaitu 3k kuadrat ditambah 2k. Nah, langkah ketiga yaitu kita asumsikan nilai n sama dengan k ditambah 1. Berarti nilai ini kita ubah lagi menjadi nilai n, yaitu 1 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 19 ditambah titik-titik ditambah 6n dikurang 1 sama dengan 3n kuadrat ditambah 2n. Nah, kita asumsikan nilai n sama dengan k ditambah 1. Berarti 1 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 19 ditambah titik-titik ditambah 6, n-nya itu sama dengan k ditambah 1. Berarti n dikali k ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 3n kuadrat menjadi 3k ditambah 1 kuadrat ditambah 2n, yaitu kita ubah menjadi 2 dikali k ditambah 1. Jadi nilai dari langkah kedua yaitu 3k kuadrat ditambah 2k kita tulis. 3k kuadrat ditambah 2k baru kita tambahkan hasil dari asumsi langkah ketiga yaitu 6k ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 3k ditambah 1 kuadrat ditambah 2k ditambah 1. Nah, kita tulis 3k kuadrat ditambah 2k ditambah 6 dikali k ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 3 dikali k ditambah 1 kuadrat sama dengan 2k ditambah 1. Kita jumlahkan 3k kuadrat ditambah 2k ditambah 6 dikali k sama dengan 6k. 6 dikali 1 sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 3k ditambah 1 kuadrat. Ini kita kuadratkan dulu, kuadratnya kita hilangkan menjadi 3 dikali k kuadrat ditambah 2k ditambah 1 ditambah 2 dikali k yaitu 2k
2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi 3K kuadrat ditambah 8K ditambah 8K dapat dari mana? Nah, 8K hasil penjumlahan dari 2K plus 6K yaitu 8K. Nah, 5 yaitu hasil penjumlahan dari 6 dikurang 1 sama dengan 5. Selanjutnya yaitu 3 kita kalikan K kuadrat sama dengan 3K kuadrat. Ditambah 3 dikali 2K sama dengan 6K. Dan 3 dikali 1 sama dengan 3. Ditambah 2K ditambah 2. 3K kuadrat ditambah 8K ditambah 5 sama dengan 3K kuadrat ditambah 6K ditambah 2K sama dengan 8K ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, jadi 3K kuadrat ditambah 8K kuadrat ditambah 5 sama dengan 3K kuadrat ditambah 8K ditambah 5. Nah, jadi terbukti bahwa 1 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 19 ditambah titik ditambah 6N dikurang 1 sama dengan 3N kuadrat ditambah 2N itu berlaku untuk setiap N. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang soal kedua. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu apakah 221 termasuk bilangan komposit atau bilangan prima. Nah, kita buktikan melalui penyelesaian. Nah, misalnya kalau 2. Nah, selanjutnya 2 diperiksa apakah 2 pangkat 221 kongruen dari 2 mod 221. Nah, 2 pangkat 221 kongruen. Nah, berapa perkalian berapa yang mendekati angka 221 dan ditambah berapa? Nah, dan kita temukan bahwa yang mendekati perkalian dari 221 yaitu 9 dikali 24. 9 dikali 24 yaitu 216. 216 kita tambahkan berapa untuk hasil 221? Nah, 9 dikali 24 ditambah 5 hasilnya yaitu 221 mod 221. Selanjutnya yaitu 2 pangkat 221 kongruen dari 2 kita pangkatkan 9, kita pangkatkan lagi 24, yaitu 2 pangkat 9 pangkat 24. Nah, yang 5 kita pangkatkan juga, yaitu 2 pangkat 5 mod 221. Selanjutnya yaitu 2 pangkat 221 kongruen dari, hasil dari 2 pangkat 9 yaitu 512. Nah, 512 kita kurangkan berapa untuk mendekati angka 221? Nah, kita kurangkan 512, kita kurangkan 221, hasilnya yaitu 70. Jadi 0 ditambah 70 pangkat 24. 2 pangkat 5 mod 221. Selanjutnya yaitu 2 pangkat 221. Ini sudah 0, berarti 70-nya kita turunkan. Ini kita kecilkan lagi. Nah, ini bisa kita kecilkan, jadi 70 pangkat 2, kita pangkatkan lagi 12. Nah, 2 dikali 12 yaitu 24. Nah, 70 pangkat 2 dipangkat 12 yaitu sama saja dengan 70 pangkat 24. Dikali 2 pangkat 5 mod 221. 2 pangkat 221 kongruen dari 70 pangkat 2, yaitu kita kalikan 70 dikali 70 sama dengan 4.900. Nah, 4.900 pangkat 12 dikali 2 pangkat 5 mod 221. Selanjutnya, perkalian berapa yang mendekati angka 4.900? Nah,
perkalian dari 221 kita kalikan berapa, mendekati 4.900, yaitu dikalikan 22. Nah, ditambah 38, hasilnya yaitu 4.900. Nah, 221 dikali 22 yaitu sama dengan 4.862. Nah, 4.862 itu habis kalau dibagi. Jadi kita tulis 0. Ditambah sisanya yaitu 38. Pangkat 12 dikali 2 pangkat 5. Mut 221. Nah, 38 pangkat 12 kita turunkan, yaitu 2 pangkat 221 kongruen dari 38 pangkat 12 dikali 2 pangkat 5 mut 221. Selanjutnya yaitu 2 pangkat 221 kongruen dari pangkat 12 kita kecilkan lagi menjadi 38 pangkat 2 pangkat lagi 6, karena 2 dikali 6 sama dengan 12 dikali 2 pangkat 5 mut 221. Nah, 38 pangkat 2 ini kita kalikan. Kita jumlahkan 38 dikali 38. Selanjutnya yaitu 2 pangkat 221 sama dengan 38 kali 38, hasilnya yaitu 1444 pangkat 6 dikali 2 pangkat 5 mut 221. Nah, 2 pangkat 221 dikali berapa dan ditambah berapa, hasilnya mendekati 1444. Nah, yaitu dikalikan 6. 221 dikali 6 ditambah 118 yaitu 1444. Nah, karena 1322 itu habis kalau dibagi, jadi kita tulis 0. Maka sisanya yang kita tulis yaitu 118 pangkat 6 dikali 2 pangkat 5 mut 221. Nah, 118 kita turunkan lagi, yaitu 2 pangkat 221 kongruen 118 pangkat 6 dikali 2 pangkat 5 mut 221. Nah, karena 118 pangkat 6 ini kita bisa kecilkan lagi menjadi berapa? 221 menjadi 2 pangkat 221 kongruen dari 118. Nah, 6 kan masih bisa kita pangkatkan, yaitu 118 pangkat 2 pangkat lagi 3, karena 3 dikali 2 sama dengan 6 dikali 2 pangkat 5 mut 221. Nah, kita jumlahkan 118 di kuadrat atau 118 dikali 118, hasilnya yaitu 2 pangkat 221 kongruen dari 118 dikali 118 yaitu 13.924 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 mut 221. Nah, 13.924 itu kita cari lagi. 221 dikali berapa yang mendekat dan ditambah berapa untuk mendekati 13.924. Nah, kita dapat cari yaitu 221 kita kalikan 63, yaitu hasilnya 13.923. Nah, ditambah 1 maka hasilnya 13.924. Jadi 13.923 itu habis jika dibagi, dan sisanya yaitu 1 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 mut 221. Selanjutnya yaitu 2 pangkat 221 kongruen dari satunya kita turunkan 1 pangkat 3. Nah, pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 mut 221. Nah, untuk pangkat 3 ini tidak bisa kita kecilkan lagi.
Jadi kita langsung saja, yaitu 2 pangkat 221 kongruen dari 1 pangkat 3, yaitu tetap 1 dikali 2 pangkat 5 itu sama dengan 32 mut 221. Nah, 2 pangkat 221 kongruen dari 1 dikali 32 sama dengan 32 mut 221. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa 221 itu termasuk dari bilangan komposit. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3. Adalah tentukan solusi sistem persamaan perkongruenan berikut, yaitu menggunakan teorema sisa Cina, yaitu A X kongruen 2 mut 3, X kongruen 3 mut 5, dan X kongruen 2 mut 7. Nah, kita cari dulu A1 dan A dan N-nya. Nah, A1 yaitu 2, N1 adalah 3. Begitu juga yang A2. A2 sama dengan 3, N2 sama dengan 5. A3 sama dengan 2, N3 sama dengan 7. Nah, langkah pertama yaitu kita mencari N. N sama dengan N1 dikali N2 dikali N3, yaitu 3 dikali 5 dikali 7 sama dengan 105. Nah, kita cari N1 nya. Karena N nya sudah dapat, kita mencari N1. Nah, N1 sama dengan N per N1 sama dengan 105 per N1 sama dengan 2. N1 sama dengan 3, sama dengan 105 dibagi 3, yaitu 35. N2 yaitu N per N2, N2 sama dengan 5, berarti 105 per 5 sama dengan 21. N3, nah N per N3 sama dengan 105, N3 nya sama dengan 7, berarti 105 dibagi 7 sama dengan 15. Nah, telah kita dapati N1, N2, dan N3 nya. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari inverse. Berarti rumus inverse yaitu N1 dikali Y1 kongruen 1 kita mencari N1, kita mencari Y1 yaitu N1 dikali Y1 kongruen dari 1 mut 3. Nah, N1 kan sudah kita temukan yaitu 35. Berarti N1 sama dengan 35 dikali Y1 kongruen dari 1 mut 3. Nah, bagaimana kita mencari Y-nya? Yaitu ini kan mut 3. Nah, 3 dikali berapa yang mendekati dari 35? Yaitu 11. Nah, 3 dikali 11 yaitu 33. Nah, itu kan masih kurang dari 35. Kita tambahkan 2. Hasilnya 35. Nah, 2 ini adalah inverse-nya. Berarti Y1 sama dengan 2. Selanjutnya N2. N2 dikali Y2 kongruen dari 1 mut 3. 21 dikali Nah, 5 dikali berapa yang mendekati 21? Nah, 5 dikali 4. 5 dikali 4 sama dengan 20, masih kurang. Nah, ditambah 1, yaitu pas 21. Nah, satunya ini yaitu inverse-nya. Berarti Y2 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu N3 dikali Y3 kongruen dari 1 mut 7. Nah, N3 yaitu 15. 15 dikali Y3 kan masih belum kita ketahui, berarti 15 dikali Y3 kongruen dari 1 mut 7. Nah, 7 dikali berapa yang mendekati 15? Yaitu dikali 2. 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, 14 masih kurang dari 15, berarti kita tambahkan 1 untuk mencukupi 15. Nah, 1 inilah inverse-nya. Berarti Y3 sama dengan 1. Langkah ketiga yaitu kita mencari solusi. Nah, X kongruen A1 dikali N1 dikali Y1 ditambah A2 dikali
N2 dikali Y2 ditambah A3 dikali N3 dikali Y3. Mod N A1 sama dengan 2, N1 kan udah kita temui yaitu 35 dan Y1 sama dengan 2. Ditambah A2 nya sama dengan 3, N2 nya sama dengan 21 dan Y2 nya sama dengan 1. Ditambah A3 nya sama dengan 2, N3 sama dengan 15 dan Y3 sama dengan 1. Mod N tadi udah kita cari yaitu N nya adalah 105. Berarti 2 dikali 35 dikali 2 ditambah 3 dikali 21 dikali 1 ditambah 2 dikali 15 dikali 1. Mod 105. Nah 2 dikali 3 5 yaitu 70. 70 dikali 2 sama dengan 140. Ditambah 3 dikali 21 yaitu 63. 63 dikali 1 sama dengan 63. Selanjutnya yaitu 2 dikali 15 yaitu 30. Dikali 1 sama dengan 30. Mod 105. Nah kita jumlahkan lagi. 140 ditambah 63 ditambah 30. 140 ditambah 63 yaitu 203. 203 tambah 30 yaitu 233. Mod 105. Nah untuk hasil itu tidak boleh melebihi dari mod. Maka kita kurangkan lagi dengan cara 105 dikali berapa mendekati 233. Nah dikali 2 yaitu 210. Nah 210 masih kurang dari 33 yaitu berarti kita tambahkan 23 untuk mencapai hasil dari 233. Nah 23 itu ada hasilnya, berarti X kongruen dari 23 mod 105. Jadi solusi dari sistem perkongruenan tersebut adalah X kongruen 23 mod 105. Nah selanjutnya yang B. Nah yang B, X kongruen 3 mod 4, X kongruen 2 mod 3, X kongruen 4 mod 5. Nah itu tinggal kita ubah saja angka-angkanya. N1 yaitu 3, A1 sama dengan 3, N1 sama dengan 4. A2 sama dengan 2, N2 sama dengan 3, A3 sama dengan 4, dan N3 sama dengan 5. Jadi langkah pertama kita tetap mencari N. Nah, N1 dikali N2 dikali N3. Nah N1 yaitu 4 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. N-nya sudah kita dapati, nah maka kita akan mencari N1. Nah N1, N per N1, N1 sama dengan 4. Berarti 60 dibagi 4 sama dengan 15. N2. N2 yaitu 3. Nah 60 dibagi 3 sama dengan 20. N3. Nah N-nya N per N3 yaitu berarti 60. N3 sama dengan 5. Nah 60 dibagi 5 sama dengan 12. Udah kita dapati N1, N2, dan N3. Langkah kedua kita akan mencari inverse-nya. Nah, N1 dikali Y1 kongruen dari 1 mod 3. Mod 4. N1 yaitu 15. 4 dikali berapa yang mendekati 15? Yaitu 4 dikali 3. 4 dikali 3
yaitu 12 ditambah 3 untuk mencukupi hasil 15. Nah, berarti 3 ini adalah inverse-nya. Selanjutnya yaitu N2. N2 dikali Y2 kongruen dari 1 mod 3. N2 sama dengan 20. Nah, berapa 3 dikali berapa yang mendekati 20? Yaitu 3 dikali 6. 3 dikali 6 sama dengan 18. Nah, ditambah 2 untuk mencukupi hasil dari 20. Berarti 2 adalah inverse-nya. N3. Nah, N3 mod 5. N3 udah kita dapati yaitu 12. Nah, 5 dikali berapa yang mendekati 12? Yaitu dikali 2 ditambah 2. Berarti inverse-nya sama dengan 2. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu kita mencari solusi. Sama seperti tadi, yaitu X kongruen dari A1 dikali N1 dikali Y1 ditambah A2 dikali N2 dikali Y2 ditambah A3 dikali N3 dikali Y3 mod N. Nah, ini bisa kita hapus terlebih dahulu. A1-nya sama dengan 3 dikali 15 dikali Y1 sama dengan 3 ditambah A2-nya sama dengan 2 dikali 20 dikali Y2-nya sama dengan 2 ditambah A3-nya sama dengan 4 dikali N3-nya sama dengan 12 dikali Y3-nya sama dengan 2 mod N. N-nya sama dengan 60. Tinggal kita jumlahkan, yaitu 3 dikali 15 sama dengan 45. Nah, 45 dikali 3 sama dengan 135 ditambah 2 kali 20 yaitu 40. 40 dikali 2 sama dengan 80 ditambah 4 dikali 12 sama dengan 48. Nah, 48 dikali 2 sama dengan 96 mod 60. (135) ditambah 80 ditambah 96 yaitu 311 mod 60. Nah, karena 311 yaitu melebihi dari 60, maka kita kurangi. 60 dikali berapa mendekati 311. Nah, 60 dikali 5 yaitu 300 ditambah 11, maka hasilnya 311. Berarti X kongruen 11 mod 60. Jadi solusi dari sistem perkongruenan tersebut adalah X kongruen 11 mod 60. Baiklah, semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Indri Nadia Shalindra, pamit undur diri.